Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam sejahtera buat kita semua. Semoga yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Mutawali selaku dosen pengampu mata kuliah hukum perbankan dan juga teman-teman yang saya cintai. Di sini saya ingin menjelaskan yaitu mengenai tentang kasus pemalsuan bilet deposito oleh pegawai BNI di daerah Makassar. Nah, jadi sebelum saya ingin menjelaskan lebih dalam, ada istilah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi di sini saya ingin memperkenalkan saya terlebih dahulu, yaitu nama saya Ade Fikriansyah dengan NIM belakangnya 085. Di sini ada beberapa macam topik pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang masalah, lalu yang kedua kronologi kasus, yang ketiga ada analisis kasus, lalu yang keempat ada penjatuhan hukuman terhadap seorang pelaku, dan yang kelima kesimpulan serta saran. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai latar belakang masalah. Nah, perkembangan zaman dan teknologi dunia ini tidak diragukan lagi. Ternyata membawa dampak yang sangat berarti bagi seluruh warga negara, tak terkecuali di Indonesia. Nah, dengan berkembangnya negara juga, jadi semakin juga cepatnya perputaran dunia. Jadi oleh sebab itu, ada sektor real yang akan semakin bergerak dan pada akhirnya tujuan pembangunan tersebut akan semakin cepat tercapai. Salah satunya yaitu mengenai perbankan. Perbankan adalah lembaga keuangan yang memegang suatu peranan penting dan juga dalam aktivitas pembangunan nasional. Nah, salah satu itunya adalah bank. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perseorangan, badan usaha swasta, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan yang menyimpan dana-dana yang dimiliki oleh setiap warga masyarakat suatu negara. Nah, untuk dapat menjaga perputaran uang tersebut, jadi bank itu mesti diperlukan suatu kegiatan peran yang aktif untuk menjaga kestabilan ekonomi. Nah, lembaga keuangan tersebut adalah bank. Nah, tujuan awal bank adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak. Lalu yang selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Junto serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Nah, jadi masyarakat itu menyimpan uang di bank, yang mana nantinya juga berfungsi untuk supaya perputaran uang itu jadi lebih cepat seiring perkembangannya zaman. Nah, bank itu salah satu prinsip ada prinsip kepercayaan. Jadi kepercayaan masyarakat ini sebagai konsumen perbankan merupakan suatu modal bagi untuk bank, karena jika tidak ada kepercayaan dari masyarakat maka bank itu tidak bisa berjalan. Mengapa? Nah, bagaimana bank itu mau berjalan kalau tidak ada masyarakat yang percaya untuk menaruh uangnya? Jadi kepercayaan itu sangat penting dari masyarakat selaku konsumen. Nah, prinsip itu tersebut terdapat dalam pasal 29 ayat 4 yang disebutkan dalam Undang-Undang Perbankan, yaitu prinsip kepercayaan adalah asas yang melandasi hubungan bank dan nasabah. Bank berasal dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Nah, jadi setiap masyarakat yang menyimpan uangnya itu kan simpannya di bank. Jadi bank itu harus bagaimana caranya agar supaya tetap dipercaya oleh masyarakat. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu seiring dengan perkembangannya dunia,
ada beberapa macam masalah yang terjadi dalam dunia perbankan. Nah, setiap hidup, setiap orang, setiap apapun itu pasti ada yang namanya suatu masalah. Nah, dalam dunia perbankan akibat ada regulasi yang kurang up to date, jadi terlalu mudah prosedur bank untuk menyebabkan kepercayaan masyarakat menjadi kurang. Jadi begini, misalnya peraturan bank atau regulasi itu kurang up to date, kurang terkini, maksudnya untuk mengatur yang sekarang itu jadi tidak bisa mengatur. Nah, itu bisa mengakibatkan kepercayaan masyarakat menjadi menurun. Jadi menurut saya pribadi di sini bank harus harus diatur dalam peraturan yang lebih update lagi, terbaru, supaya masyarakat itu lebih percaya. Nah, salah satunya yang di sini saya akan analisis. Nah, dalam bentuk makalah juga di sini mengenai tentang kasus pemalsuan bilet deposito di kantor cabang Makassar, yang mana terdapat 3 bilet deposito BNI di cabang Makassar yang di total bisa sejumlah mengalami kerugian 40 miliar pada tanggal 1 Maret 2021. Nah, jadi berdasarkan latar belakang yang saya sudah sebutkan tadi, kan ada masalah kejahatan pemalsuan. Jadi menurut saya itu penting untuk dibahas untuk masyarakat supaya lebih kedepannya lagi lebih hati-hati dalam menjaga rekeningnya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai bagian 2 tentang kronologi kasus. Nah, pada tahun 2021 pembobolan dana nasabah di Bank BNI digasak oleh tenaga pemasaran di Sulawesi Selatan. Nah, itu dijelaskan oleh kuasa hukumnya, yakni Roni Elder Janis, yang menyatakan bahwa ada dugaan pemalsuan bilet deposito di kantor cabang Makassar yang di total bisa mengalami kerugian 40 miliar tanggal 1 Maret 2021. Nah, di sini ada kronologi kasusnya dari mulai bulan Juli, di mana awal ceritanya Andi seorang nasabah meminta Bank BNI untuk menempatkan dananya. Jadi Andi ini menaruh dana kepada Bank BNI dengan salah satu yang ditawarkan oleh salah satu pegawai BNI, yaitu deposito. Nah, selanjutnya pada bulan Februari, pengusaha asal Sulawesi Selatan yang bernama Andri Idris Manggabrani gagal mencairkan dana depositonya, berdalih bilet deposito pegang nasabah tidak terdaftar di sistem mereka. Nah, jadi pada bulan Februari ini si Andri ini tadi sudah naruh dana ini ingin mengambil depositnya, cuma kata Bank BNI tidak terdaftar di sistemnya. Nah, pada bulan Maret ada 5 kali pertemuan yang diadakan dengan pihak BNI dan juga oleh nasabahnya, tapi ujungnya tetap tidak ada kejelasan. Di akhir mediasi, Andi menerima surat dari kuasa hukumnya bahwa tetap saja bilet deposito Andi tidak tercatat. Nah, jadi sudah ada beberapa kali pertemuan, jadi tetap aja tidak ada kejelasan dari Bank BNI-nya. Lalu pada bulan April, BNI lalu juga melakukan investigasi dan memperoleh hasil bahwa yang pertama, bilet deposito tidak pernah diterbitkan oleh kantor cabang. Yang kedua, deposito tidak tercatat sistem bank, dan yang ketiga, ada dugaan pemalsuan. Jadi ada 3 kemungkinan depositonya mengapa. Yang pertama karena tidak pernah diterbitkan, yang kedua karena dipalsukan, dan yang ketiga yaitu karena tidak tercatat. Nah, lalu bulan Juni Andri Idris pun juga melakukan upaya hukum. Jadi dia mengadu ke kepolisian karena tidak diusut oleh pihak Bank BNI-nya, karena respon Bank BNI itu menurut saya pribadi kurang untuk menanggapi kasus yang terjadi. Nah, selanjutnya yaitu pada bulan Agustus tahun 2022 di sini dijelaskan bahwa Andi mendapatkan informasi bahwa
telah terjadi pembobolan dana nasabah. Nah, dan dipindahkan rekening bodoh salah satu milik perusahaan. Nah, salah satu milik perusahaan ini tanpa sepengetahuan dirinya dan juga itu telah melanggar SOP. Nah, jadi si Andi ini nggak tahu kenapa, nggak tahu apa-apa, jadi duitnya itu dibobol oleh salah satu pegawai BNI-nya dan juga dimasukkan ke rekening bodong atas nama perusahaan. Nah, itu salah satunya sudah melanggar kode etik. Apalagi bank ini kan sebagai tempat menyimpan, bukannya untuk mengambil data nasabah. Selanjutnya pada bulan September tahun 2022, walaupun proses sudah berjalan di Barreskrim, Andi tetap mengambil upaya hukum. Ia menyampaikan pengaduan resmi ke Polda Sulawesi Selatan pada tanggal 2 September tahun 2021. Lalu pada tanggal 8-nya, Andi juga membuka kasus ini ke publik. Mereka menilai BNI lamban dalam menyelesaikan kasus pengelapan dana ini. Selain itu, Andi juga menyayangkan BNI yang tidak meminta maaf. Sisi lain juga Roni menyabarkan bahwa Barreskrim Polri telah memproses laporan mereka pada 1 April lalu. Hasilnya polisi menetapkan Melati, salah satu pegawai BNI cabang Makassar sebagai tersangka dan telah ditahan. Jadi pada bulan September itu, tepatnya pada tanggal 2 ini si Andi melapor ke polisi dan juga langsung diproses tuh. Pada tanggal 8 udah dikonfirmasi. Pada tanggal 8-nya itu Andi itu mempublikasikan kasus ini ke publik dan banyak pihak publik yang melihat bahwa Bank BNI ini kurang respon dan juga kurang dalam menanggapi masalah ini, dan juga Bank BNI itu tersebut tidak meminta maaf kepada Andi ini selaku seorang nasabah. Dan juga di sini pada tanggal 1 April 2001, jadi pihak polisian ini sudah memproses berhasil kasusnya itu dan menangkap salah satu pelakunya dari 3 pelaku utama, yaitu bernama MBS atau Melati Bunga Sombe dan Nah, selanjutnya mengenai analisis kasus pemalsuan bilet deposito dalam perspektif teori perlindungan konsumen serta sudut pandang dari prinsip kepercayaan dan juga prinsip kehati-hatian. Membicarakan perlindungan hukum tentu saja ada kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Apa yang dimaksud konsumen dalam hal ini? Konsumen dalam kasus ini yaitu nasabah itu sendiri, dan juga adanya keinginan untuk menjadikan aspek pengaturan perbankan harus diperluas dengan aspek perlindungan dan pemberdayaan nasabah. Oleh perbankan itu menjadi tantangan yang sangat besar bagi perbankan dan bagi Indonesia. Jadi perlu nih nasabah diperlindungi oleh undang-undang yang mengatur supaya nasabah tidak diambil hak-haknya. Yang pertama. Lalu yang selanjutnya, menurut pendapat saya pribadi, perlindungan hukum nasabah Indonesia ini kurang memadai karena ada perlindungan hukum memang sangat penting dalam rangka mengamankan dana nasabah yang disimpan dalam bank. Nah, lalu selanjutnya perlindungan hukum bagi nasabah juga diatur dalam POJK nomor 01 POJK 07 tahun 2013 tentang perlindungan konsumen. Nah, jadi menurut saya nih, jadi perlindungan konsumen di Indonesia kurang untuk mengatur konsumennya itu sendiri. Jadi kurang dalam bentuk tanggung jawabnya terhadap para nasabah. Dalam hal ini nasabah selaku konsumen tadi. Nah, perlindungan hukum juga diatur dalam peraturan OJK yaitu nomor 1 tadi tahun 2013. Nah, selanjutnya menurut pendapat saya juga kasus ini merupakan pemalsuan bilet deposito yang dimana tujuannya adalah untuk membobol rekening para nasabah untuk dipindahkan ke rekening fiktif untuk mengamankan dana para nasabah. Nah, sudah seharusnya ada perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang dimana isinya dalam pasal 44 UPK yang mengatur mengenai hak-hak konsumen. Jadi menurut saya juga di sini bahwa kasus ini, yang pemalsuan ini juga harus ada kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tadi tentang konsumen, dan juga ada pasal dalam pasal 4 Undang-Undang UPK
dan mengenai hak-hak konsumen. Di situ juga disebutkan bahwa hak-hak konsumen tersebut. Nah, jadi terkait hal ini bisa terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 tadi dan juga UU PK tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kunci keberhasilan dalam menghasilkan pelayanan unggul adalah penerapan investasi standar operasional atau SOP. Didefinisikan sebagai dokumen yang menjabarkan aktivitas operasional yang dilaksanakan secara sehari-hari dengan tujuan agar pekerjaan tersebut dilaksanakan secara benar, tepat, dan konsisten untuk menghasilkan produk sesuai standar. Jadi kunci keberhasilan SOP ini jadi adalah merupakan suatu yang konsisten, tepat, dan juga sesuai dengan standar. Jadi kalau menurut bank ini sudah SOP, tidak mungkin itu tidak sesuai dengan yang tepat, konsisten, dan benar. Kalau misalnya terjadi sesuatu kasus, jadi ada yang salah dengan sistem atau SOP bank itu sendiri. Lalu yang selanjutnya, jika saja Bank BNI mengandalkan keamanan sistem nasabah, terutama spesimen tanda tangan merupakan dokumen penting saat pertama kali nasabah melakukan hubungan usaha dengan bank dan menjalankan SOP. Jadi maka peristiwa tersebut tidak akan mungkin terjadi. Dalam membahas mengenai perlindungan hukum bagi nasabah, penyimpan dana, sehingga dapat disimpulkan bahwa hakikat perlindungan hukum adalah melindungi kepentingan nasabah, penyimpanan dan simpanan dalam sebuah bank, serta risiko kerugian yang menimpanya. Perlindungan hukum ini juga merupakan upaya untuk mempertahankan dan mempercayai kepercayaan masyarakat, khususnya nasabah. Dalam pelaksanaannya, bank harus menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas penting dalam kegiatan usaha, di mana prinsip kehati-hatian menuntut di mana seseorang pegawai bank untuk menjaga dana penyimpanan nasabah. Nah, jadi seandainya Bank BNI itu yang tadi sudah saya jelaskan bahwa sesudah SOP menjaga keamanan identitas nasabah, tidak mungkin bisa terjadi kasus pembunuhan rekening atau pemalsuan dokumen bilet giro ini. Jadi ada yang salah dalam keamanan sistemnya itu sendiri. Nah, jadi pada hakikatnya perlindungan hukum tersebut adalah melindungi kepentingan nasabah. Nah, jadi perlindungan hukum juga merupakan suatu langkah untuk mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat. Jadi harus ada perlindungan hukum nih dari bank itu sendiri terhadap terhadap nasabah. Selanjutnya ada yang namanya prinsip kehati-hatian. Nah, yang dimana itu penting dalam melakukan kegiatan usaha. Kegiatan apa? Kegiatan usaha dalam ini adalah bank. Jadi prinsip kehati-hatian ini adalah usaha di mana suatu wewenang untuk menjaga dana penyimpanan nasabah. Jadi bank itu dituntut untuk menjaga dana nasabahnya. Oke, selanjutnya Bank Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan bank, pembinaan dan pengawasan bank. Jadi Bank Indonesia berhak melakukan pembinaan dan pengawasan bank terhadap suatu ketentuan dalam undang-undang perbankan dengan tujuan untuk perlindungan terhadap bank yang bersangkutan dengan nasabah. Jadi Bank Indonesia berhak nih untuk mengawasi bank-bank yang ada di Indonesia supaya bisa melindungi dana nasabahnya. Nah, selanjutnya kerugian yang dialami oleh nasabah akibat terjadi pembunuhan rekening ini memberikan konsekuensi berupa tanggung jawab yang dibebankan kepada bank dengan langkah memberikan ganti rugi sebagaimana tertera dalam pasal 19 UU PK, yang mana ganti rugi tersebut dapat berupa uang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya. Jadi bank ini kan sudah melakukan kesalahan ya, walaupun tidak sepenuhnya dilakukan oleh banknya, tapi kan dilakukan oleh pegawainya. Jadi bank tetap harus mengganti rugi apa yang telah dialami oleh konsumennya itu sendiri, dalam hal ini nasabahnya. Jadi bank itu harus mengganti rugi dalam bentuk penganuan uang atau sejenisnya. Pokoknya harus setimpal dengan kerugian yang didapatkan oleh para nasabahnya. Jadi bank itu jangan lepas tanggung jawab terhadap permasalahan yang terjadi. Selanjutnya, hukum perbankan juga ada hubungannya dengan kepercayaan. Dan tadi seperti yang saya jelaskan, kepercayaan ini sebenarnya tidak diatur dalam secara eksplisit dalam undang-undang. Namun
perbankan ini menyatakan bahwa bank sebagai penghimpun dan penyedia dana masyarakat harus menempuh cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah. Pada pemalsuan deposito ini jelas dalam menganggap prinsip kepercayaan. Nah, jadi kasus ini bisa membuat satu rasa kepercayaan masyarakat ini menjadi pudar, hilang. Jadi nama bank ini menjadi bisa tercoreng karena kasus ini sendiri. Jadi ada kaitannya dalam hal ini dengan prinsip kepercayaan, kehati-hatian, dan juga tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Seperti itu yang saya tahu. Selanjutnya yaitu apabila pelaku usaha dan ini bank tidak membuktikan ketidaksalahannya, maka dengan sendiri dianggap bersalah sehingga bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi yang ditimbulkan. Dalam kasus ini Bank BNI sudah seharusnya mengganti rugi. Nah, berbicara kepercayaan tentu saja ada kaitannya dengan prinsip kepercayaan yang mana dalam dasarnya melaksanakan kegiatan perbankan, prinsip kepercayaan jika diterapkan akan membantu bank untuk terhindar kemungkinan timbulnya risiko kepercayaan. Jadi pelaku usaha kan atau Bank BNI ini seandainya dia merasa kekeh nggak mau ganti rugi, jadi harus membuktikan kira-kira ini saya tidak bersalah. Namun yang namanya bank itu kan sudah seharusnya sebagai tempat yang menyimpan duit masyarakat, apalagi sudah dipercayai. Jadi menurut saya pribadi memang sudah seharusnya bank itu harus ganti rugi mau tidak mau. Prinsip kepercayaan itu juga penting. Jadi penting supaya tidak nimbul kehilangan rasa kepercayaannya. Nah, pada kasus ini Bank Indonesia sudah seharusnya menangani pengaduan nasabah karena BNI dinilai sangat lamban dan menyelesaikan kasus ini. Seharusnya sebagaimana berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor 7 PBI tahun 2005 tentang nasabah untuk mengurangi publikasi negatif terhadap operasional bank dan menjamin segala mekanisme penyelesaian. Jadi seandainya ada masalah, jadi bank itu harus cepat tangkap, jangan ada opini liar yang tersebar keluar. Jadi bank itu sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, apabila ada setiap masalah, jadi harus cepat tangkap untuk menemukan solusinya atau memecahkan masalahnya. Selanjutnya pada hal ini Bank BNI pusat telah membantu nasabah secara benar dan jujur karena telah memberikan informasi yang benar. Jadi mengenai kondisi jaminan jasa yang diberikan, pegawai BNI pelaku pemalsuan deposit bila deposito dijatuhi hukuman sesuai peraturan berlaku. Jadi Bank BNI pusat ini sudah memberikan transparansi lah, sudah memberikan informasi yang benar terhadap nasabahnya bahwa yang melakukannya itu pegawainya dan pegawai itu sudah dihukum. Selanjutnya mengenai hukumannya itu sendiri. Nah, yang terakhir kan ini mengenai penjatuhan hukuman terhadap pelaku. Nah, jadi di sini polisi pihak Barreskrim menetapkan seseorang yang bernama Melati Bunga Sombe sebagai tersangka, yang dimana Melati ini tergugat menjadi kasus perdata di pengadilan. Pertama, dugaan pidana perbankan yang diatur dalam pasal 49 ayat 1 huruf A dan huruf B serta ayat 2 huruf B Undang-Undang Perbankan. Dan yang kedua mengenai dugaan pencucian uang. Ini diatur dalam pasal 3 dan pasal 5 Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Nah, perbuatan terdakwa dinyatakan bersalah dengan yang pertama pasal 49 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 dan tentang perbankan Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jungto pasal 64 ayat 1 KUHP dan kedua pertama berupa pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Jungto pasal 55 ayat 1. Nah, jadi pihak polisian ini tadi sudah menjatuhi hukuman sesuai dengan peraturan yang terkait. Nah, peraturan itu tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu salah satu adalah pasal 49 ayat 1 huruf A dan huruf B. Nah, jadi atas kasus perbankan, jadi terkena nih dua pasal, yaitu mengenai pasal perbankan itu sendiri dan juga pencucian uang. Nah, pelakunya itu bernama Melati Sombe. Jadi pada akhirnya kasus tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan putusan tindak pidana perbankan dan juga Undang-Undang TPPU dengan hukuman denda 10 tahun dan denda 10 miliar.
Nah, dengan denda dan hukuman yang tersebut menurut saya setimpal untuk membuat melati ini jerak. Kalau perlu itu melati itu tidak diberhentikan, karena itu sudah melanggar SOP yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, jadi melati ini telah melanggar pelaku telah mengambil hak-hak para nasabah. Jadi menurut saya tidak ada yang salah dengan hukumannya. Mungkin kalau ditambahi itu lebih bagus. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, jadi dari semua yang tadi saya presentasikan, saya jelaskan, di sini saya dapat mengambil kesimpulan serta saran bahwa kesimpulannya bahwa pemalsuan bilet deposito di kantor cabang Makassar ini mengalami kerugian 40 miliar tanggal 1 Maret 2021, di mana berdasarkan investigasi bilet deposito tidak pernah diterbitkan oleh kantor cabang Makassar, yang mana akhirnya ditetapkan melanggar SOP BNI dan tindak pemalsuan bilet deposito dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda 10 miliar. Nah, jadi kesimpulan yang saya ambil, jadi dalam kasus ini pihak BNI atau pelaku yang sebagai pegawai BNI itu telah bersalah. Memang salah itu. Jadi Bank BNI ini telah merugikan 40 miliar. Itu salah satunya kepada Andi tadi, seorang nasabah. Nah, dan masih banyak 13 pihak nasabah yang lainnya. Nah, jadi dengan hukuman tersebut menurut saya tepat dan juga tepat intinya. Jadi membuat pelaku itu kapok untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. Dan saya harap pihak bank, menurut saya saran ini pihak bank harus cepat tangkap dan juga memberikan edukasi kepada pegawai ini. Jadi pegawai itu diberikan edukasi supaya tidak melakukan hal-hal seperti ini lagi, karena itu bisa melanggar tadi yang sudah ditetapkan bahwa bank seharusnya itu tempat untuk menyimpan dana masyarakat, bukan untuk mengambil uang masyarakat. Jadi kurang lebih seperti itu, dimana dan juga bank harus responsif, jangan lama untuk mengambil langkah, karena kalau tidak nanti opini luar dari publik negatif nih terhadap bank ini. Nah, dalam kasus hal ini Bank BNI itu sendiri. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, dimana etikat baiknya bank itu juga harus minta maaf kepada nasabah dan juga melakukan tindakan yang tepat untuk supaya bisa ganti rugi juga kepada nasabah yang telah dirugikan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Selamat sore, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.